Kisah Mahabharata adalah kisah kematian. Seluruh puisi epik dipenuhi dengan pertumpahan darah dan kematian. Namun seiring dengan kisah tersebut, epik ini juga penuh dengan tipu daya. Mahabharata penuh dengan konspirasi untuk mengalahkan musuh. Sebagian besar penipuan dan konspirasi Mahabharata dirancang oleh satu orang dan pikirannya yang licik. Mahabharata adalah permainan bagi orang ini, permainan yang dirancang untuk memenuhi tujuannya. Pria ini menggunakan kejeniusannya dan kelicikan pikirannya untuk mencapai keinginan utamanya. Ia adalah ahli penipuan, ahli konspirasi. Ia dianggap sebagai dalang Mahabharata. Pria ini adalah Sangkuni, pangeran Gandhara yang licik. Ini adalah kisah perjalanan kehidupannya sejak lahir hingga kematiannya, sambil menganalisis motif dan perasaan batinnya, bagaimana dia mengendalikan ribuan orang dan mencapai tujuan utamanya, kebahagiaan saudara perempuannya. Gandhara adalah sebuah kerajaan yang terletak di barat laut Bharata. Ini adalah kerajaan kecil yang dikelilingi oleh pegunungan. Karena lokasinya, kerajaan tersebut jarang berinteraksi dengan wilayah Bharatawarsha lainnya. Namun kerajaan ini sangat makmur. Gandhara terkenal dengan banyak sumber daya alamnya, seperti permata berharga dan tanaman obat. Kuda kuat dan wol Gandhara juga terkenal dan sering diperdagangkan di kerajaan lain. Penguasa kerajaan ini adalah Subala. Dia dicintai rakyatnya dan dia adalah penguasa yang efisien. Subala sangat mempedulikan rakyatnya, lebih dari peduli pada masalah politik dan militer. Subala tidak memiliki musuh di kerajaan lain. Karena medan berat yang meliputi Gandhara dan kurangnya musuh, Subala tahu bahwa Gandhara tidak akan diserang. Oleh karena itu dia tidak fokus pada militer dan mereka tidak memiliki pasukan yang kuat. Lahir dari Raja Subala dan istrinya Wasumati adalah Sangkuni. Sebagai putra Subala, ia juga dikenal dengan nama Saubala. Sangkuni adalah anak laki-laki tampan, tapi dia terlahir dengan cacat fisik. Kakinya sedikit berkerut, sehingga langkahnya menjadi pincang. Sejak masa mudanya, ia adalah anak yang cerdas dan tegas, selalu siap memberikan pendapatnya. Pada masa itu, semua pangeran muda menerima pelatihan militer yang ketat. Namun karena ketidakpedulian Subala terhadap militer, Sangkuni hampir tidak terlatih dalam penggunaan senjata. Dia bisa menggunakan semua senjata, tetapi belum menguasai sepenuhnya. Subala tidak melihat pentingnya memberikan pelatihan formal kepada Sangkuni. Dalam benaknya, Sangkuni sering merasa bahwa tentara tidak mendapat perhatian yang memadai karena mereka bisa diserang kapan saja. Namun Subala selalu menampik argumen Sangkuni tentang peningkatan kekuatan militer. Meskipun tidak terlatih dalam pertempuran, Sangkuni menjadi mahir dalam aktivitas lain. Dia menjadi mahir mendaki gunung dan mulai menyukai permainan dadu. Tak lama kemudian, dia menjadi tak terkalahkan dalam berjudi. Keberuntungan ditambah dengan akalnya memungkinkan dia unggul dalam semua permainan dadu. Sangkuni mempunyai saudara perempuan. Subala menamainya Gandhari, sesuai nama kerajaannya sendiri. Gandhari merupakan wanita tercantik di Bharatawarsha. Sangkuni sangat memujanya dan selalu mendoakan yang terbaik untuk adiknya. Gandhari telah memuja Dewa Siwa dan mendapat anugerah bahwa kelak ia dapat memiliki 100 putra. Tampaknya Gandhara menjadi kerajaan yang damai, sampai pada kedatangan Bhisma ke sana, yang kemudian menjadi hari yang mengubah sejarah. Suatu hari, seorang utusan datang berlari ke istana Subala. Dengan ekspresi ketakutan, ia membungkuk pada Subala dan mengatakan bahwa ia telah dikirim oleh rakyatnya di timur untuk memberitahu bahwa mereka telah melihat pasukan besar di sisi timur. Subala dengan tenang mendengarkan dan tidak bereaksi. Sementara itu, Sangkuni menjadi gelisah dan marah. Dia selalu menyarankan ayahnya untuk meningkatkan kekuatan militer, namun Subala selalu menolak idenya. Pada saat itu, para tentara memasuki istana. Mereka adalah kekuatan militer yang terlatih secara profesional dengan membawa senjata dan baju besi serta bendera kerajaan Kuru, salah satu kerajaan terkuat di Bharatawarsha. Di tengah tentara adalah seorang lelaki tua berjanggut panjang dengan pakaian serba putih dan memiliki mahkota emas di kepalanya. Dia adalah pejuang yang sangat kuat dan membawa berbagai senjata ilahi, dan mereka semua tahu siapa lelaki tua itu. Pria seperti dewa ini terkenal di mana-mana.
Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh garis keturunan. Orang ini adalah Bhisma yang tak terkalahkan. Mengetahui hal itu, ekspresi Subala, Sangkuni, dan seluruh anggota istana berubah menjadi sangat terkejut dan ketakutan. Namun Bhisma datang ke Gandhara bukan untuk tujuan penyerangan, tetapi ia ingin bertemu dengan Subala dan bermaksud untuk melamar putrinya Gandhari untuk dinikahkan pada Dhritarashtra, seorang pangeran dari Hastinapura. Baik Sangkuni maupun Subala sangat terkejut. Sangkuni mengetahui bahwa Dhritarashtra adalah seorang yang buta dan tidak kompeten. Bagaimana bisa adiknya yang tak ternilai harganya menikah dengan pria tak berguna itu? Dia sangat marah dan memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan pernikahan itu terjadi. Raja Subala tidak berdaya, sebab jika menolak, ia takut Bhisma akan menculik Gandhari. Anugerah Gandhari untuk melahirkan 100 putra telah berubah menjadi kutukan. Subala menyatakan bahwa satu-satunya pilihan mereka adalah memberikan Gandhari kepada Bhisma. Atas keputusan tersebut, Sangkuni menjadi marah. Menurutnya Gandhari seharusnya menjadi istri Pandu, adik Dhritarashtra. Karena telanjur disepakati, ia pun mengikuti Gandhari yang selanjutnya menetap di istana Hastinapura. Gandhari memutuskan untuk selalu menutup kedua matanya menggunakan selembar kain, karena ia sangat setia kepada suaminya yang buta. Bagaimanapun, setelah menikah, Sangkuni menunggu penobatan Dhritarashtra agar dia bisa melihat adiknya menjadi ratu. Namun hal ini terus tertunda. Sangkuni yang kebingungan akhirnya mengetahui situasinya. Widura dan bangsawan Kuru lainnya menentang penobatan Dhritarashtra. Mereka menyarankan agar Pandu yang menjadi raja. Widura merasa bahwa raja yang buta tidak akan mampu memerintah. Meskipun ada upaya Sangkuni untuk menghentikan lamaran tersebut, rencana Widura akhirnya diterima oleh semua orang dan Pandu dinobatkan sebagai Raja Kuru. Ini merupakan kemunduran besar bagi Sangkuni karena adiknya kini tidak bisa menjadi ratu. Hari itu Sangkuni mendapat musuh baru, yaitu Widura. Di kemudian hari pendapat Sangkuni dan Widura akan sering bertentangan. Pandu memiliki dua orang istri, yaitu Kunti dan Madri. Dalam Mahabharata, dikisahkan bahwa saat berburu di hutan, tanpa sengaja Pandu memanah seorang resi bernama Kindama yang sedang mengambil wujud seekor rusa. Atas perbuatan tersebut, sang resi mengutuk Pandu agar kelak ia meninggal apabila berhubungan dengan wanita. Maka dari itu, Pandu tidak bisa memiliki anak dengan cara normal. Setelah dikutuk resi Kindama, Pandu merasa bahwa perannya sebagai raja telah sia-sia apabila tidak mampu memiliki keturunan. Maka ia memutuskan untuk meninggalkan istana bersama kedua istrinya dan hidup sebagai pertapa di hutan. Sedangkan tata kerajaan diserahkan kepada kakaknya Dhritarashtra. Di dalam hutan, Kunti teringat akan pengalamannya saat masih muda, ketika ia mendapat anugerah berupa pengetahuan tentang mantra sakti dari Resi Durwasa yang berguna untuk memanggil dewa tertentu, dan pengguna mantra berhak memperoleh keturunan dari setiap dewa yang dipanggil. Kunti pun memberitahu Pandu tentang hal itu, dan atas pujukan Pandu, maka ia memanggil 3 dewa, Yama, Bayu, dan Indra. Masing-masing dewa menganugerahkan seorang putra, Yudhistira, Bhima, dan Arjuna. Karena anjuran Pandu, Kunti membantu Madri untuk memperoleh keturunan dari dewa tertentu. Madri pun memanggil dewa kembar Aswin. Dari dewa kembar tersebut, Madri menerima putra kembar yang diberi nama Nakula dan Sadewa. Kelima putra Pandu dikenal sebagai Pandawa. Berita kelahiran mereka disampaikan ke Hastinapura. Dengan demikian, Pandu memiliki pewaris yang sah. Sementara Bhisma dan Widura senang mendengar berita kelahiran putra Pandu. Berita itu menghantam Sangkuni, Dhritarashtra, dan Gandhari bagaikan sambaran petir. Bagaimana tidak, Sangkuni mengetahui jika adiknya Gandhari melahirkan anak laki-laki sebelum Pandu mempunyai anak, maka anak adiknya akan menjadi raja berikutnya. Gandhari yang saat itu sedang hamil tidak kunjung melahirkan, dan masa kehamilannya pun telah berlalu. Tapi Gandhari belum juga melahirkan, sehingga putra Pandu dan Kunti yang lahir duluan yakni Yudhistira adalah yang tertua dan akan menjadi ahli waris yang sah. Harapan Sangkuni untuk melihat keponakannya naik tata pupus. Marah, Gandhari lalu memukuli perutnya, mendesak bayinya keluar. Namun hal itu menyebabkan ia keguguran, dan dari sana keluar segumpal daging. Dhritarashtra dan Gandhari lalu pergi menemui Resi Vyasa untuk meminta bantuan. Sang resi lalu membagi gumpalan daging tersebut menjadi 101 bagian dan menyimpan masing-masing bagian dalam pot tanah untuk diinkubasi.
Setelah 2 tahun, seorang bayi muncul dari salah satu pot. Banyak pertanda datang bersama bayi itu. Para tetua Hastinapura menyarankan agar bayi tersebut dibunuh, sebab jika dibiarkan tumbuh besar, ia akan melakukan banyak hal buruk dan membawa kehancuran. Namun Dhritarashtra, Gandhari, dan Sangkuni menolak usulan tersebut. Mereka lalu menamainya Duryodhana. Sangkuni sangat gembira dengan kelahiran Duryodhana. Ia bertekad menjadikan keponakannya Duryodhana sebagai pewaris tahta, karena dengan begitu akan membahagiakan adiknya Gandhari. Untuk itu, Sangkuni menyadari bahwa dia harus menggunakan semua keahlian tipu dayanya demi mengalahkan para Pandawa. Pada tahun berikutnya, 99 bayi lainnya juga lahir di dalam pot. Masih ada 1 pot tersisa, dan dari pot itu lahir Dusala, seorang anak perempuan. 100 putra Dhritarashtra dan Gandhari tersebut dikenal sebagai Kurawa. Sejak kecil mereka diasuh oleh Sangkuni. Di bawah asuhannya, para Kurawa tumbuh menjadi anak-anak yang selalu diliputi rasa kebencian terhadap para Pandawa. Setiap hari Sangkuni mengobarkan rasa permusuhan di hati para Kurawa, terutama Kurawa sulung yang bernama Duryodhana. Sejak Duryodhana masih kecil, Sangkuni mulai banyak berinteraksi dengannya, bahkan lebih dari ayahnya. Hal ini membangun hubungan yang kuat antara Sangkuni dan Duryodhana. Setiap kali Duryodhana dalam kesulitan, dia akan mendekati Sangkuni. Baik dalam versi Mahabharata maupun versi pewayangan, Sangkuni merupakan penasihat utama Duryodhana, pemimpin para Kurawa. Berbagai jenis tipu muslihat dan kelicikan ia jalankan demi menyingkirkan Pandawa. Suatu hari, Pandu mencoba melakukan hubungan dengan Madri sehingga ia pun meninggal. Madri menjadi sangat sedih dan melemparkan dirinya ke dalam tumpukan kayu pemakaman suaminya. Dengan demikian, Kunti dan kelima Pandawa muda dibawa ke Hastinapura. Tak lama setelah itu, timbul permusuhan antara Pandawa dan Kurawa, terutama Bima dan Duryodhana yang kuat. Bima sering menyiksa para Kurawa untuk menunjukkan kekuatannya, tapi Duryodhana tidak bisa mentolerir tindakan Bima, sehingga seperti biasa dia menghampiri Sangkuni untuk meminta bantuan. Sangkuni menyadari bahwa mereka harus menyingkirkan Bima. Setelah berpikir keras, Sangkuni datang dengan rencana cerdik untuk melenyapkan Bima. Duryodhana mengajak para Pandawa ke tempat indah bernama Pramanakoti. Karena tidak mengetahui bahwa undangan ini sebenarnya adalah jebakan maut, Yudhishthira menyetujuinya. Saatnya tiba dan Pandawa beserta Kurawa berangkat menuju tempat yang dituju. Duryodhana sebelumnya sudah membangun taman indah di Pramanakoti. Setelah seharian berekreasi dan bersantai, semua orang duduk untuk makan. Saat itulah rencana licik Sangkuni mulai dijalankan. Makanan yang diberikan Duryodhana kepada Bima sudah dibubuhi racun. Karena racun itu, Bima mulai merasa lemah dan ia berbaring dan akhirnya pingsan. Duryodhana lalu mengikat Bima dengan tanaman merambat dan melemparkannya ke sungai Gangga. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan Pandawa lainnya. Sementara itu, pihak Pandawa dan Kurawa kembali ke Hastinapura dengan anggapan Bima sudah berjalan lebih dulu seperti sedia kala. Pada akhirnya Bima diselamatkan oleh Vasuki dan para naga yang hidup di bawah air. Beberapa hari kemudian, dia kembali dan menceritakan kepada Kunti dan saudara-saudaranya apa yang terjadi. Sangkuni telah melaksanakan banyak rencana lain seperti meracuni air Bima, tetapi tidak ada dari rencananya yang berhasil mencelakai Bima. Pandawa dan Kurawa pergi ke Kripacarya dan kemudian Dronacharya untuk mendapatkan pendidikan. Ketika kembali, mereka sudah dewasa muda dan Yudhishthira diangkat menjadi putra mahkota. Rakyat sangat menyukainya, dan seperti biasa, hal ini membuat Duryodhana iri. Ia mendekati Sangkuni pamannya untuk membuat rencana licik demi melenyapkan Pandawa. Sangkuni memerintahkan Purocana untuk membangun istana di Warnaurata dari bahan yang sangat mudah terbakar. Sebagai langkah awal, mereka mulai menceritakan tentang Warnaurata kepada Pandawa. Para Pandawa tertarik dengan tempat itu, dan rasa keingintahuan mereka telah mengantarkannya untuk memenuhi undangan para Kurawa ke sana. Yudhishthira mencurigai adanya penipuan, tetapi ia tidak mau mencari permusuhan, jadi ia pun mengiyakan. Namun dalam perjalanan, Widura menceritakan rencana tersebut dan menyuruh mereka untuk berhati-hati. Ketika Kunti dan para Pandawa tiba, Purocana menyambut mereka. Beberapa hari setelah mereka bermalam di sana, Purocana membakar istana sesuai arahan Sangkuni.
Jika bukan karena bantuan Widura, para Pandawa mustahil bisa lolos. Widura juga mengirim seorang penambang untuk membantu mereka menggali jalan keluar dari istana yang terbakar, sehingga pada akhirnya Pandawa dan ibu mereka Kunti lolos dari kematian. Dalam pewayangan, peristiwa ini dikenal dengan nama Bale Sigala-gala. Setelah peristiwa tersebut, para Pandawa memutuskan untuk tinggal di pengasingan selama beberapa tahun. Sementara itu di Hastinapura, Duryodhana mengira para Pandawa telah meninggal sehingga mereka bergembira. Namun Sangkuni curiga mereka mungkin masih hidup, dan Widura telah membantu mereka lolos dari jebakan mautnya. Setelah beberapa tahun, Drupada Raja Pancala mengadakan sayembara untuk putrinya. Pelamar yang mampu menyelesaikan tantangan memanah yang hampir mustahil akan menikahi putrinya Drupadi. Duryodhana memutuskan untuk pergi dan Sangkuni menemaninya. Para Pandawa juga akan datang untuk mengikuti sayembara tersebut. Bagaimanapun, Arjuna memenangkan Drupadi dalam sayembara, tetapi pada akhirnya kelima Pandawa menikahi Drupadi. Segera Pandawa kembali dari pengasingan dan kerajaan terpecah, dengan Pandawa menerima separuh kerajaan bagian barat, tanah yang belum pernah digunakan sehingga kondisinya buruk. Namun Pandawa akhirnya mendirikan kota Indraprastha yang menakjubkan di negeri ini. Mereka kemudian menaklukkan seluruh kerajaan Bharata dan melaksanakan Yagna Raja Surya yang mengundang semua orang termasuk Duryodhana dan Sangkuni. Pada hari itu, Sangkuni bertemu dengan Krishna untuk pertama kalinya, dan di sana ia akan menyaksikan kehebatan avatar ke-8 Dewa Wisnu tersebut. Duryodhana terheran-heran melihat kekayaan Pandawa yang melimpah ruah. Dia juga mengalami penghinaan yang mengerikan di Indraprastha ketika jatuh dalam genangan air yang tersembunyi dan membuat semua orang menertawainya. Ia keluar dari istana dengan marah, tetapi Sangkuni menenangkannya. Sangkuni berjanji akan menyusun rencana untuk mengalahkan Pandawa selamanya. Kebahagiaan Pandawa tidak akan bertahan lama. Dengan Krishna di sisinya, Pandawa tidak terkalahkan. Namun Sangkuni punya satu cara untuk mengalahkan mereka. Ia telah mengidentifikasi kelemahan Yudhistira, yaitu kecintaannya pada permainan judi. Hobinya itu kini akan membawa kejatuhannya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Sangkuni sangat ahli dalam permainan dadu. Ia akan membuat Yudhistira kehilangan segalanya dan menyingkirkan Pandawa. Duryodhana senang dengan rencana tersebut. Ia lalu pergi meminta izin pada ayahnya Dhritarashtra. Raja buta yang sangat menyayangi putranya tersebut pada akhirnya menyetujui rencana mereka. Oleh karena itu, Kurawa segera mengundang Pandawa ke Hastinapura untuk bermain judi. Awalnya Yudhistira menolak, namun Sangkuni memainkan permainan pikiran yang sederhana, sehingga para Pandawa akhirnya memenuhi undangan tersebut. Permainan diselenggarakan di Balairung Istana Hastinapura. Mula-mula Yudhistira mempertaruhkan harta, tetapi lambat laun taruhan semakin besar hingga mencakup istana dan kerajaannya. Semua taruhan dimenangkan oleh Duryodhana, sehingga Yudhistira kehilangan harta bendanya dalam permainan tersebut. Kemudian ia mempertaruhkan kebebasan saudara-saudaranya, termasuk kebebasan dirinya sendiri. Setelah semua taruhan dimenangkan Duryodhana, maka Yudhistira mempertaruhkan Drupadi atas hasutan Duryodhana dan Sangkuni. Sekali lagi Yudhistira kalah, dan Drupadi diminta hadir di Balairung karena dianggap sudah menjadi milik Duryodhana. Duryodhana mengutus bawahannya yang bernama Pratikami untuk menjemput Drupadi, tetapi Drupadi menolak. Setelah gagal, Duryodhana menyuruh adiknya Dursasana untuk menjemput istri para Pandawa tersebut. Karena bersikeras untuk tidak hadir, maka Drupadi diseret oleh Dursasana. Rambutnya ditarik sampai ke Balairung. Di hadapan para tetua dan sesepuh dinasti Kuru yang hadir pada saat itu, Drupadi mempertanyakan hak apa yang dimiliki Yudhistira untuk mempertaruhkannya dalam permainan dadu tersebut. Karena para suaminya dibuat tak berdaya, maka Drupadi memohon bantuan Krishna. Berkat kesaktian Krishna, maka pakaian yang dikenakan Drupadi tidak akan ada habisnya saat ditarik oleh Dursasana. Akhirnya Dursasana berhenti karena kelelahan. Saat itu para Pandawa sedang murka. Bima dan Arjuna mulai bersumpah untuk menghancurkan Kurawa. Sadewa juga mengambil sumpah, sebuah sumpah yang sangat penting dalam cerita kita. Ia bersumpah untuk membunuh Sangkuni. Namun saat itu, Sangkuni mengabaikan sumpah tersebut dan berpikir hal itu tidak akan menjadi kenyataan. Tak lama kemudian, Gandhari masuk ke Balairung dan memohon kebijaksanaan Dhritarashtra. Menyadari bahwa masa depan keluarganya dapat terancam, maka Dhritarashtra memberi kesempatan kepada Drupadi untuk mengajukan permohonan.
Pertama, Drupadi memohon agar Yudhistira dibebaskan. Kedua, ia memohon agar para Pandawa dibebaskan dan senjata mereka diserahkan kembali. Saat Dhritarashtra menanyakan permohonan yang ketiga, Drupadi menjawab bahwa wanita kesatria hanya cukup untuk mengajukan 2 permohonan, sebab 3 permohonan dianggap tanda keserakahan. Dhritarashtra pun mengabulkan permohonan Drupadi dan mengizinkan para Pandawa pulang kembali ke istana mereka. Karena kecewa, Duryodhana mendesak ayahnya Dhritarashtra supaya mengizinkannya untuk menantang Pandawa sekali lagi. Dhritarashtra tidak kuasa menolak keinginan anak yang sangat dimanjakannya itu, maka permainan dadu yang kedua pun terjadi kembali. Untuk kedua kalinya, pihak Pandawa kalah di tangan Sangkuni. Sebagai hukuman, mereka harus menjalani hidup selama 12 tahun pengasingan di dalam hutan dan dilanjutkan dengan menyamar selama setahun di suatu negeri. Jika penyamaran mereka sampai terbongkar, mereka harus mengulangi kembali selama 12 tahun hidup di dalam hutan, dan begitulah seterusnya. Setelah masa hukuman selama 13 tahun berakhir, para Pandawa kembali untuk mengambil negeri mereka dari tangan Kurawa. Namun pihak Kurawa menolak mengembalikan Indraprastha dengan alasan bahwa penyamaran para Pandawa di kerajaan Wirata telah terbongkar. Berbagai usaha damai diperjuangkan pihak Pandawa, namun semuanya mengalami kegagalan. Pada akhirnya, perang menjadi pilihan selanjutnya. Menurut Mahabharata, Sangkuni merupakan personifikasi dari 2 para yuga, yaitu masa kekacauan di muka bumi, pendahulu zaman kegelapan atau Kali Yuga. Sangkuni menikah dengan seorang wanita bernama Arsi. Mereka dikaruniai seorang putra bernama Uluka, yang sebagian besar tinggal bersama ayahnya di Hastinapura. Ketika pengasingan Pandawa berakhir dengan sukses, perang diumumkan antara Pandawa dan Kurawa. Semua kerajaan Bharata bergabung di salah satu pihak. Sangkuni membawa seluruh pasukan Gandhara miliknya beserta putranya Uluka. Dia juga membawa saudara-saudaranya. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Sangkuni bukanlah seorang pejuang yang kuat, jadi dia tidak membunuh banyak orang dalam perang di Kurusetra. Tapi Sangkuni adalah seorang ahli ilusi dan penyihir. Dia sering menggunakan ilusi magis untuk membalas serangan. Hari ke-10, hari di mana Bhisma ditaklukkan dan dibaringkan di atas panah, adalah salah satu hari paling membahagiakan dalam hidup Sangkuni. Musuh bebuyutannya Bhisma akhirnya berhasil ditundukkan, dan ia akan segera memutuskan untuk meninggal dunia. Saudara-saudara Sangkuni semuanya dibunuh oleh Bima, Irawan, Abhimanyu, dan Arjuna pada hari ke-8, 12, 13, dan 14. Akhirnya pada hari ke-18, hari terakhir perang, Sadewa menyerbu Sangkuni sambil mengingat sumpahnya. Melihat penderitaan ayahnya, Uluka bergegas menuju Sadewa. Seketika Sadewa berbalik dan menembakkan panah berujung bulan sabit memenggal Uluka. Sangkuni segera menghampiri putranya dan berteriak. Air mata membajiri matanya. Ia teringat nasihat Widura pada Dhritarashtra bahwa jangan memupuk permusuhan dengan Pandawa. Ini akan membawa malapetaka. Hari itu dia menyadari bahwa Widura selalu benar. Widura tidak mendukung Pandawa. Dia hanya berusaha mencegah kematian. Namun Sangkuni selalu terdorong oleh keterikatan pada saudara perempuan dan keponakannya dan telah melampaui batas. Sangkuni mengingat identitasnya sebagai seorang pejuang dan dia memutuskan untuk bertarung dengan Sadewa. Dia melemparkan banyak senjata ke arah Sadewa, tetapi Sadewa selalu menebas semuanya dengan anak panah. Karena takut, Sangkuni turun dari keretanya dan mulai berlari. Sadewa mengejarnya dan menantangnya bertarung. Sangkuni akhirnya berbalik untuk melawan dan Sadewa terbang di udara dan menemukan sasarannya, kepala Sangkuni. Sangkuni yang agung, sang konspirator ulung, telah tumbang. Kisah versi India sedikit berbeda dengan Kakawin Bharatayuddha yang ditulis pada zaman kerajaan Kadiri tahun 1157. Menurut naskah berbahasa Jawa kuno ini, Sangkuni bukan mati di tangan Sadewa, melainkan di tangan Bima, Pandawa kedua. Sangkuni dikisahkan mati remuk oleh pukulan gada Bima. Dalam pewayangan Jawa, Sangkuni bukan kakak dari Gandhari, melainkan adiknya. Sementara itu, Gandhara versi pewayangan bukan nama sebuah kerajaan, melainkan nama kakak tertua mereka. Sangkuni sendiri memiliki nama asli Harya Suman. Pada mulanya raja kerajaan Plasa Jenar bernama Suwala. Setelah meninggal, ia digantikan putra sulungnya Gandhara.
Menurut versi pewayangan Jawa, pada mulanya Haryasuman berwajah tampan. Ia mulai menggunakan nama Sengkuni semenjak wujudnya berubah menjadi buruk akibat dihajar oleh Pati Gandamana. Sengkuni berasal dari kata Saka dan Uni yang bermakna dari ucapan. Artinya, ia menderita cacat buruk rupa adalah karena hasil ucapannya sendiri. Versi pewayangan selanjutnya mengisahkan setelah Pandu meninggal dunia, pusakanya yang bernama minyak tala dititipkan kepada Dhritarashtra supaya kelak diserahkan kepada para Pandawa jika kelak mereka dewasa. Minyak tala sendiri merupakan pusaka pemberian Dewata sebagai hadiah karena Pandu pernah menumpas musuh kayangan bernama Nagapaya. Beberapa tahun kemudian terjadi perebutan antara para Pandawa melawan para Kurawa yang ternyata juga menginginkan minyak tala. Dhritarashtra memutuskan untuk melemparkan minyak tersebut beserta wadah yang berupa cupu sejauh-jauhnya. Pandawa dan Kurawa segera berpencar untuk bersiap menangkapnya. Namun Sengkuni terlebih dahulu menyenggol tangan Dhritarashtra ketika hendak melemparkan benda tersebut. Akibatnya sebagian minyak tala tumpah. Sengkuni segera membuka semua pakaiannya dan berguling di lantai untuk membasahi seluruh kulitnya dengan minyak tersebut. Sementara itu, cupu beserta sisa minyak tala jatuh tercebur ke dalam sebuah sumur tua. Para Pandawa dan Korawa tidak mampu mengambilnya. Tiba-tiba muncul seorang pendeta dekil bernama Durna yang berhasil mengambil cupu tersebut dengan mudah. Tertarik melihat kesaktiannya, para Kurawa dan Pandawa pun berguru pada pendeta tersebut. Sengkuni yang telah memandikan minyak tala sejak saat itu mendapati seluruh kulitnya kebal terhadap segala jenis senjata. Meskipun ilmu bela dirinya rendah, tetapi tidak ada satupun senjata yang mampu menembus kulitnya. Pada hari terakhir Baratayuda, Sengkuni bertempur melawan Bima. Kulitnya yang kebal karena pengaruh minyak tala bahkan sempat membuat Bima sulit mengalahkan Sengkuni. Penasehat Pandawa selain Kresna, yaitu Semar, muncul memberitahu Bima bahwa kelemahan Sengkuni berada di bagian dubur, karena bagian tersebut dulunya pasti tidak terkena pengaruh minyak tala. Bima pun maju kembali. Sengkuni ditangkap dan disobek duburnya menggunakan kuku Pancanaka yang tumbuh di ujung jari Bima. Ilmu kebal Sengkuni pun musnah. Dengan beringas, Bima menyobek dan menguliti Sengkuni tanpa ampun. Meskipun demikian, Sengkuni hanya sekarat tetapi tidak mati. Pada sore hari itu, Bima berhasil mengalahkan Duryodhana, pemimpin 100 Kurawa. Dalam keadaan sekarat, Duryodhana menyatakan bahwa dirinya bersedia mati jika ditemani pasangan hidupnya, yaitu istrinya yang bernama Dewi Banowati. Atas nasihat Krishna, Bima pun mengambil Sengkuni yang masih sekarat untuk diserahkan kepada Duryodhana. Duryodhana yang sudah kehilangan penglihatannya akibat luka parah, segera menggigit leher Sengkuni yang dikiranya Banowati. Akibat gigitan itu, Sengkuni pun tewas seketika, begitu pula dengan Duryodhana. Sengkuni adalah contoh orang licik yang menjalankan segala cara untuk mencapai ambisinya. Dia dikenal sebagai seorang konspirator ulung, seorang penghasut dan seorang pemain dadu yang ahli menipu lawannya. Dia adalah tokoh antagonis dalam Wiracarita Mahabharata. Secara umum, kisah hidup Sengkuni menegaskan bahwa ketidakbenaran atau adharma tidak akan menang melawan kebenaran atau dharma.